Halo teman-teman, tahu nggak kalau ini media, tapi ini juga disebabkan oleh media. Media secara sederhana adalah kendaraan atau sarana penyampai pesan. Segala sesuatu yang dapat mencakup bidang komunikasi yang dapat mempengaruhi seseorang, termasuk koran, televisi, telepon, internet, juga dianggap sebagai media. Lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi dua, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam adalah semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami. Lingkungan alam meliputi interaksi dan proses semua spesies hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan sosial adalah sekelompok orang terlibat dalam sesuatu interaksi, seperti lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lain-lain yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia juga sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kegiatan interaksi dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah sekelompok orang yang terlibat dalam suatu interaksi seperti lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lain-lain yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kegiatan interaksi. Kegiatan interaksi dengan lingkungan sosial merupakan aktivitas sehari-hari yang selalu dilaksanakan atau selalu dilakukan. Media dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan, mempengaruhi kesadaran, persepsi, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Oleh karena itu, pasti ada perselisihan pro dan kontra di antara hal ini. Terdapat beberapa pro dalam penggunaan media. Yang pertama, penyebaran informasi. Media dapat memudahkan orang-orang untuk mendapatkan informasi secara cepat, mulai dari informasi pembelajaran, informasi kesehatan, informasi politik, hingga informasi isu-isu lingkungan seperti isu perubahan iklim, polusi, pencemaran lingkungan, dan permasalahan lainnya yang butuh perhatian. Hal ini membuat timbul kesadaran dan perhatian di kalangan kelompok tertentu, masyarakat umum, dan khususnya pemerintahan yang segera mengambil tindakan. Yang kedua, selain kecepatan penyebaran berita, penggunaan media juga membantu manusia untuk saling berinteraksi, entah melalui media digital, elektronik, ataupun cetak. Karena dengan penggunaan media sebagai penyebaran informasi juga bisa membangun interaksi sosial, seperti berdiskusi berita yang tengah hangat dibicarakan. Yang ketiga, membuka lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan di industri media sangat dibutuhkan terutama pada era digital saat ini. Media membuka banyak lowongan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya adalah bagian kontra. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Dengan media, kita dapat menjangkau informasi lebih luas, berefek pada pembelian barang atau layanan yang melebihi jumlah kebutuhan kita, bahkan yang sebenarnya kita tidak perlu. Segala sesuatu tidak terlepas dari sisa atau limbah. Limbah media menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan. Contoh dari limbah media adalah limbah sampah B3 seperti e-waste atau limbah elektronik, lalu limbah sampah media cetak seperti bekas billboard, bekas baliho, hingga sampah kertas. Kedua, memancing argumen dan penyebaran berita hoax. Terlalu sering kita melihat judul yang clickbait, mementingkan perolehan klik daripada penyajian berita yang tepat, memudarkan fakta dan memicu ketakutan berlebihan atau ketidakpedulian yang pada akhirnya dapat membingungkan dan menurunkan kepercayaan publik. Yang ketiga, munculnya sifat individualisme. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia dengan ego tinggi dan individual. Menganggap bahwa melakukan kontak sosial secara langsung adalah sesuatu yang ribet, sesuatu yang membuang waktu, sesuatu yang tidak memberi keuntungan, bahkan dikatakan ketinggalan zaman. Yang keempat, hilangnya budaya. Perkembangan sosial media tersebut menjadi alasan dibalik semakin menurunnya budaya lokal dalam generasi muda. Budaya nasional tidak dianggap sebagai hal yang menarik dan patut dipertahankan. Mereka merasa bosan dan sudah merasa memiliki terhadap budaya lokal, seperti perasaan keingintahuan terhadap budaya asing menjadi banyak orang terkena westernisasi. Lalu, bagaimana memposisikan periklanan agar selaras dengan keberlanjutan lingkungan? Positioning media dalam periklanan agar dapat selaras dengan keberlanjutan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama,
menggunakan green marketing strategi. Sebelum melakukan iklan atau kampanye, perusahaan harus memahami dampak lingkungan dari produk atau layanan yang mereka sediakan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa iklan tidak bertentangan dengan praktik berkelanjutan. Dengan ini, perusahaan juga dapat meningkatkan citra bisnis. Yang kedua, menggunakan pesan-pesan positif dan mendukung lingkungan, seperti mengajak untuk menggunakan merek yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, pemilihan media. Memilih media yang memiliki dampak perusak lingkungan yang rendah, seperti menggunakan iklan digital daripada kertas atau billboard, karena media digital dapat mengurangi limbah hasil percetakan. Selain itu juga, media digital juga bertahan lama tanpa menciptakan residu yang mengancam lingkungan. Dengan beberapa cara di atas, perusahaan dapat menjaga keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya adalah, dengan adanya media, kita mudah untuk memberikan maupun menerima informasi. Informasi yang kita terima dan berikan juga harus berisi tentang hal-hal yang bermanfaat. Kita juga harus bijak dalam memilih media apa yang kita gunakan agar dapat mempengaruhi lingkungan ke arah yang lebih baik. Dan terima kasih.